Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to English Literature class. Today we are going to discuss Chapter 3. What will you do? Talking about future plans. Without any further ado, please pay attention to the following dialogue. Will you visit Rudy? Of course I will. Can we go there together? Sure. When will we visit him? How about Sunday at 10 o'clock? I will be helping my parents at that time. How about at 3 p.m.? Sounds good. So, it is a dialogue between Sarah and Dina. Jadi, itu adalah dialog antara Sarah dan Dina. What is the dialogue about? Kira-kira dialog tersebut tentang apa ya? The dialogue is about visiting Rudy. Dialog tersebut adalah mengenai mengunjungi Rudy. Then, what is the purpose of the dialogue? Kemudian, apa sih tujuan dari dialog tersebut? The purpose of the dialogue is talking about a future plan. Tujuan dari dialog itu adalah membicarakan mengenai rencana masa depan. How can you know that the dialogue is talking about a future plan? Bagaimana kalian bisa tahu bahwa dialog itu menceritakan tentang rencana masa depan? Because there are some expression showing future plans in the dialogue. For example, will you visit Rudy? Of course I will. When will we visit him? I will be helping my parents at that time. Oke, dari ungkapan-ungkapan dalam dialog tersebut bisa terlihat menggunakan rencana masa depan. Karena dalam ungkapan tersebut menggunakan will. Will ini menyatakan rencana yang akan dilakukan di masa depan. There are three ways of talking about future in English. Jadi ada 3 cara jika kita ingin membicarakan mengenai masa depan dalam bahasa Inggris. The first is using be going to plus verb infinitive. Yang pertama, bisa menggunakan be going to plus verb 1. The second, using be plus verb ing. Yang kedua, kita bisa menyatakan masa depan dengan menggunakan be plus verb ing. And then the last, we can use will. Yang terakhir, kita bisa menggunakan will. Oke, mari kita bahas satu persatu perbedaan dari penggunaan be going to plus verb 1, be plus verb ing, dan will. Oke, number 1, using be going to plus verb infinitive atau menggunakan be going to plus verb 1. Be going to plus verb 1, be going to itu artinya akan. We use be going to plus verb infinitive when we are sure about our future plans and intention. Oke, yang pertama, be going to itu digunakan ketika kita merasa yakin mengenai masa depan atau rencana masa depan dan niat. Jadi niatnya atau rencana yang kita sudah buat itu benar-benar akan terjadi. Nah, di sini karena ada penggunaan be itu sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau be subjeknya I, berarti be-nya adalah am. Kalau you, we, they itu berarti are. Kalau he, she, it, to be-nya adalah is. Jadi to be di sini harus diisi sesuai dengan subjek. Ya, atau kata orangnya. Okay, for example, I'm going to study English tomorrow.
Oke, ini contohnya ya. I am going to study English tomorrow. Nah, di sini penggunaannya adalah be going to plus verb 1. Be going to be-nya am karena subjeknya adalah I. Jadi I am going to. Nah, karena I am going to itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi I'm going to study English tomorrow. Oke, bagaimana kalau subjeknya itu dirubah menjadi she? Jadi kalau she karena subjek she, to be-nya itu adalah is ya di sini. Jadi she is going to study English tomorrow. Ya. Ini menggunakan patternnya, formnya adalah be going to plus verb bentuk pertama. Jadi tahu ya, kalau kalian bisa menggunakan be going to verb 1 bentuk pertama, itu artinya akan. Nah, di sini be going to itu untuk menyatakan niat atau rencana masa depan yang benar-benar dilakukan atau benar-benar terjadi. Penggunaan be di sini juga harus sesuai dengan subjek. Jadi kalau subjeknya berbeda, I, you, we, they juga to be-nya kalian juga harus memperhatikan. Selanjutnya nomor 2. Oke, number 2, using be plus verb ing. Yang kedua adalah menggunakan be plus verb ing. We use be plus verb ing when we have already made arrangement or fixed plan. It usually involve other people at specific times and places. Jadi, jika kita ingin menggunakan be plus verb ing itu menyatakan sesuatu yang sudah kita buat janji atau rencana pastinya, ya. Jadi be verb ing itu menyatakan fixed plan, rencana yang benar-benar akan kita lakukan. Biasanya terdapat orang lain dalam waktu dan tempat yang spesifik. Oke, jadi be plus verb ing itu adalah bentuk present continuous. Biasanya present continuous itu digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan, ya, sedang dilakukan. Tapi be plus verb ing atau present continuous ini juga bisa menyatakan kegiatan yang sifatnya rencana. Tapi rencananya itu rencana yang pasti akan kita lakukan. Nah, di sini contohnya ya. Oke. Be. Jangan lupa be plus verb ing itu ada be, jadi kalian harus memperhatikan subjeknya. Jika subjeknya I, ya, diingat-ingat lagi jika subjeknya I itu berarti to be-nya adalah am. Kalau you, we, they, berarti to be-nya menggunakan are. Sedangkan she, he, it, itu to be-nya adalah is. Oke, contoh kalimatnya. I am leaving this town next Sunday. Oke, ini ya kalimatnya. Ini menggunakan be plus verb ing. To be-nya di sini menggunakan am karena subjeknya adalah I. Karena to be, makanya harus diikuti kata kerja bentuknya ing. I am leaving this town. Nah, ini ada specific place-nya, this town, next Sunday. Oke, di sini kalian bisa mengklasifikasikan kalimat ini menjadi kalimat sebuah rencana. Karena artinya seperti ini. Saya sedang meninggalkan kota ini minggu depan. Jadi ini benar-benar akan dia lakukan, ya. Minggu depan dia akan meninggalkan kota. Ya, ini patternnya menggunakan be plus verb ing. Selanjutnya number 3, using will, menggunakan will. Ya, will di sini artinya adalah akan. We use will when we are not sure about the future, a spontaneous decision and prediction. Jadi kita bisa menggunakan will dalam kalimat itu ketika kita tidak yakin dengan masa depan. Jadi rencananya itu belum tentu akan terjadi. Dan will itu juga digunakan untuk keputusan yang spontan dan sebuah prediksi. Berbeda dengan
be going to dan be verb ing. Kalau will itu adalah menyatakan rencana yang belum tentu terjadi, karena belum yakin terjadi, karena sebuah keputusan yang spontan dan hanya merupakan prediksi masa depan. For example, I think I will go shopping tomorrow. Oke, contohnya I think I will go shopping tomorrow, artinya saya pikir saya akan pergi belanja besok. Oke, di sini menggunakan will plus verb 1. Nah, karena menggunakan will, jadi rencana belanja ini belum tentu terjadi di masa depan karena menggunakan will. Oke, selanjutnya contohnya I will visit your new house when I am free. Saya akan mengunjungi rumah baru kamu ketika saya luang. Nah, di sini juga menggunakan will visit ya, will plus verb 1. Di sini menggunakan will, jadi kalimatnya tentu terjadi atau tidak di masa depan. There are some social function of using future tense. The first is to tell or explain future events. Yang pertama, fungsi menggunakan tenses future itu adalah untuk menceritakan atau menjelaskan tentang kejadian di masa depan. For example, contohnya, the performance will end at 10 o'clock. Penampilan akan berakhir pada pukul 10. Oke, the next, to express promise or convince someone. Untuk mengekspresikan janji atau meyakinkan seseorang. For example, we will not do it again. Kami tidak akan melakukannya lagi. Next, number 3, to report statements about the future. Untuk memberikan pernyataan tentang masa depan. For example, they have promised us that they will come back. Mereka telah berjanji kepada kita bahwa mereka akan kembali. Oke, jadi kalian sudah membahas mengenai future tense yang bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa depan. Ya, ada 3, dan ketiga future tense itu memiliki bentuk atau perbedaan kegunaannya. Antara lain, be going to plus verb infinitive atau kata kerja bentuk pertama, be plus verb ing, dan will. Ya, ketiganya memiliki perbedaan. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk membahas LKS. Please open your worksheet on page 32, activity 2, analyzing dialogue. Oke, silahkan buka LKS kalian halaman 32. Kita akan membahas activity 2. Oke, di dialog pertama itu ada dialog antara Roni dan Dimas. What's your plan on the next holiday? Rudy, Sammy, and I are going fishing near the lake. How about you? I'm going to stay at home. Why don't you come along with us? It sounds great, but I don't have any fishing equipment. Don't worry, I will let you use my fishing kit. I have some at home. Are you sure it won't be an inconvenience for you? No, not at all. We'd love if you come with us. It will be more fun. Alright, I agree. We will pick you at 8 a.m. on Saturday morning. Can you be ready? I will be waiting for you. Okay, next, let's discuss some questions based on the dialogue 1. Mari kita diskusikan beberapa pertanyaan berdasarkan dialog yang pertama. Number 1, does Ronnie have a plan for his next holiday? What is it? Apakah Ronnie memiliki sebuah rencana untuk liburannya yang akan datang? Apakah itu? Oke, jawaban dari pertanyaan nomor 1 adalah ya, the answer is no, he doesn't. He is going to stay at home. Jadi jawabannya adalah Ronnie tidak memiliki rencana karena dia hanya
akan tinggal di rumah. Ya, itu sesuai dengan dialog. Ya, Ronnie, I'm going to stay at home. Jadi dia tidak punya rencana untuk liburan. Oke, next. Number 2. What is Dimas' plan on his next holiday? Apa rencana Dimas untuk liburan yang akan datang? Oke, kira-kira jawaban dari pertanyaan nomor 2 adalah the answer is his plan is going fishing near the lake with his friends. Jadi jawabannya adalah rencananya dia akan memancing di dekat danau dengan teman-temannya. Ini sesuai dengan dialog pertama ya. Dia dengan Rudy dan Sami akan pergi memancing. Itu adalah rencana dari Dimas. Next, number 3. What is Ronnie's problem so that he refused Dimas' invitation? Apa masalah dari Ronnie? Karena Ronnie itu menolak ya ajakan dari Dimas, ajakan untuk memancing. Kira-kira masalah Ronnie itu apa? Dari dialog tersebut kita bisa menemukan jawabannya. The answer is he doesn't have any fishing equipment. Ya, ini berdasarkan dialog ya. Dari sini. It sounds great, but I don't have any fishing equipment. Jadi dia tidak memiliki peralatan memancing. Ya, itu permasalahan dari Ronnie sehingga dia menolak ajakan Dimas. Next, number 4. What will Dimas do to solve Ronnie's problem? Apa yang akan Dimas lakukan untuk memecahkan permasalahan dari Ronnie? Kira-kira apa yang dilakukan Dimas? Dari dialog kita tahu ya. Don't worry, I will let you use my fishing kit. Jadi the answer is he will lend his fishing kit to Ronnie. Jadi dia akan meminjami peralatan memancing untuk Ronnie. Ini sesuai dengan dialognya. The last, number 5. Mention the expressions of stating the future plan. Sebutkan beberapa ungkapan untuk menyatakan rencana di masa depan dari dialog yang pertama. Dari dialog yang pertama, kira-kira mana saja ungkapan yang menyatakan future plan? Mari kita analisis. Jadi kalau future plan berarti ada ungkapannya bisa memakai be going to, bisa memakai be plus verb ing, dan bisa memakai will. Kira-kira mana saja ungkapannya ya? Yang pertama kita sudah menemukan ya. Ini, Rudy, Sami, and I are going fishing near the lake. Nah, ini adalah future plan karena di sini menggunakan are going. Ya, bentuknya be plus verb ing. Jadi are going fishing ya. Ini juga artinya adalah untuk menyatakan future plan. Ya, bentuknya menggunakan be plus verb ing. Apakah ada lagi selain ini? Mari kita lihat. Ya, ini ya. I'm going to stay at home. Nah, di sini menggunakan be plus going to plus verb 1. Ya. I am going to stay at home. Saya akan tinggal di rumah. Nah, ini juga menyatakan future plan. Kira-kira ada lagi. I will let you use my fishing kit. Nah, ini karena menggunakan will. Nah, ini juga salah satu contoh dari ungkapan yang menyatakan tentang masa depan. Apakah ada selain ungkapan-ungkapan tersebut? Selain itu, ya ini ya. It will be more fun karena menggunakan will. Next. Ya ini. We will pick you at 8 AM on Saturday morning karena menggunakan will. And the last, ya ini. I will be waiting for you. Nah, karena ada penggunaan will. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 expressions of stating the future plan.